Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita komputer level 2 Excel. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengentry data, mengcopy, dan terakhir kita kemarin ketemu adalah bagaimana menghitung dengan cepat, kalkulasi cepat ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya dengan menggunakan AutoSum. Nah, kemarin kita sudah belajar ini perhitungan dasar, ada fungsi-fungsi plus, minus, kali, dan bagi, dan kita sudah lakukan perhitungan ini. Nah, kita sekarang adalah melanjutkan pada perhitungan kalkulasi cepat ya. Kita baca dulu supaya nanti ketika di rumah bisa membaca juga. Ini saya besarkan biar. Nah, kalkulasi cepat dengan AutoSum ya. Selain penjumlahan, Anda juga bisa menggunakan fungsi lainnya pada menu AutoSum. Menu AutoSum itu ini ya, seperti gambar di samping. Nah, penjelasan masing-masing fungsi terjob adalah sebagai berikut. Di dalam menu AutoSum nanti ada sum, ada average, ada count numbers, ada max, dan ada min. Tentu masih ada fungsi lain, tapi tidak pada saat ini. Nah, sum maksudnya penjumlahan, average mencari nilai rata-rata, count numbers mendapatkan jumlah sel yang diseleksi, berapa jumlah data yang diseleksi yang akan dihitung. Lalu max itu mencari nilai yang paling besar, min mencari nilai yang paling kecil. Jadi kita akan bagaimana menghitung dengan cepat tanpa memasukkan rumus seperti kemarin ya. Nah, misalnya kita punya data ini. Kemarin kita sudah bisa menghitung bagaimana menjumlahkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan penjumlahan yang dengan cara cepat, adalah dengan yang ini ya. Oke, sebentar saya kembalikan dulu. Ya, kita akan hitung ini dengan cara cepat. Nah, nanti kita akan, saya teruskan aja dulu ya, nanti latihannya langsung. Kemudian kita punya data ini, nanti kita juga akan hitung bagaimana berapa rata-ratanya, berapa tertingginya. Nah, saya akan langsung masuk ke materi yang akan kita hitung ya. Nah, kita punya materi bahan dasar ini. Saya besarkan ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar bagaimana menjumlah, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Mungkin kita refresh saja, nggak apa-apa. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu, ini juga saya hapus pakai latihan ya. Oke, misalnya kita akan menambahkan, ini ada 4 data ya, A, B, C, D. Misal kita akan menambahkan data C ke D. Nah, kita kan kemarin, atau mungkin menghitung semua ya, menghitung dari A, B, C, D, kita akan tambah. Berarti ya kita klik masing-masing. Ini, kemudian tambah data di B, lalu tambah data di C, tambah data D, baru enter ya. Jadi dijumlah semua. Kemudian bagaimana kalau pengurangan, kita juga bisa mengurangi D dikurangi C dikurangi B dikurangi E, A ya, yang kadang yang paling gede ini kan D. Oke ya, berarti ini dikurangi ini, kemudian dikurangi lagi ini, kurangi lagi di A sama dengan berapa? Ini hasilnya.
Nah, pengalian bagaimana? Sama kemarin ya, kita kalikan dengan bintang ya. Mana bintang ini, kemudian kali data B, kali data C, dan kali data D. Tinggal enter. Pembagian oke, sama, misalnya ini 456 dibagi 5 ya, pakai slash 5 sama dengan. Nah, rumus-rumus ini akan bisa dilihat di formula bar. Diperhatikan di formula bar yang muncul bukan angka-angkanya, tapi rumus-rumusnya. Tapi yang muncul di kolom di sini data adalah angka. Tapi begitu di formula bar, ini apa artinya? Ketika data diubah dengan data yang lain pun rumusnya tetap mengikuti ini. Kemarin sudah kita dicontohkan. Oke, nah itu sudah kita lalui. Sekarang kita lanjutkan dengan auto sum. Pertama, kita hapus dulu ya. Auto sum itu ada di sini. Nih. Artinya menjumlah dengan cepat tanpa harus memasukkan rumus. Gimana caranya? Kita blok saja. Misalnya A, yang data A kita akan kita jumlah. Di mana kita menempatkan hasilnya, di situ nanti yang terakhir kita blok. Nah, kalau berarti sampai di sini, maka nanti hasilnya ada di baris nomor 11. Tapi saya akan taruh di baris 17 nanti biar lurus dengan yang lainnya. Nah, setelah ini kita tinggal ke sum ini, auto sum, kita klik sum. Nah, ini jadi tanpa memasukkan sama dengan jumlah ini, kita ini coba ya, sama kita blok sampai di terakhir, kita tempatnya di sini, kemudian kita sum. Oke, ini juga sama, klik auto sum. Ini juga begitu, klik auto sum ya. Oke, sebetulnya kalau kita sudah punya rumus ini seperti yang pernah kita sampaikan juga, ini bisa di copy aja ke sini, nanti akan sama hasilnya ini kan, karena rumusnya juga pasti ini. Nah, penghitungan ini juga bisa menyamping, jadi menyamping kita blok, kemudian kita auto sum. Ini juga begitu, kita blok lalu kita klik auto sum. Nah, yang ini gimana? Kita copy saja rumusnya. Nah, ini hasilnya sama pasti ini sum. Nah, kenapa ini 0? Ini berarti sudah ada rumusnya tapi tidak ada datanya. Nah, kalau kita isi data nanti akan menjumlah dengan sendirinya otomatis. Misalnya aja ya, 654 ditambah 453 ditambah 5000 ditambah 7500 tambah 879 tambah 567 tambah 450. Ini jumlahnya otomatis ya. Oke, demikian untuk yang rumus dengan cepat ini, yang sum saja ya, auto sum. Nanti Anda berarti silahkan. Nah, kita lanjutkan saja untuk yang ini. Fungsi berikutnya kan di dalam auto sum ini ada sum, ada average, ada count numbers, max, min, dan more x. Nah, max-nya tidak ya pada ini ya. Mari kita latih dengan menggunakan data yang kedua ini ya. Ini kemarin sudah kan pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung ke ini. Ini saya hilangkan semua dulu. Oke, bagaimana kita menghitung total? Sama kemarin ya. Jadi ini di blok, kemudian taruh sini, lalu sum. Ini juga begitu, blok, lalu taruh sini, sum. Oke. Nah, rata-rata berarti menggunakan average. Sama, kita tidak bisa ngeblok ke sini karena ada total ini. Tapi ini saya
Coba saya hilangkan dulu ya, karena kita mau menghitung rata-ratanya ya. Karena ada angka nanti ada data berarti terhitung. Kita blok berapa rata-ratanya, kita lihat. Nah ini, kalau ini berapa rata-ratanya, kita pilih average. Oke, ini saya lebarkan ya. Bagaimana ngitung nilai tertinggi? Sama, ini saya del dulu ya, saya del dulu, maksudnya supaya tidak ada data itu ya. Nah, ini ke sini, kemudian maxnya berapa? Oh, ternyata nilai tertingginya adalah 98 di angka ini. Kalau ini berapa? Kita lihat next berapa? 65 yang tertinggi ini ya. Ini. Kalau terendah bagaimana? Kita dulu. Nah, sama, kita sampai di sini, baru kita min 45. Nah, yang di sini bisa kita copy saja, di sini rumusnya. Yang terendah adalah 11 ini. Oke. Nah, ini apa yang paling terakhir ini? Jumlah item. Artinya berapa yang data yang mau dijumlahkan ini ya. Kalau sedikit gini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dengan cara cepatnya adalah kita bisa menggunakan count numbers. Oh, ternyata ada 14 datanya. Tentu saja ini sama, pasti sama ya. Bisa. Oke. Nah, kembali tadi, biar bagaimana supaya data yang sudah dihitung tidak hilang. Ini kita fokus dulu. Bagaimana supaya data yang di sini tidak perlu hilang, hapus. Bisa, tapi menggunakan cara yang agak lama. Cara sebelumnya berarti sama dengan, kemudian kita klik average. Kita ketik average, kemudian tanda kurung, buka, ini kita blok, lalu tanda tutup, enter. Ini kita lebarkan. Saya ulang, ini average. Ya, numbers ini di blok, harusnya betul, lalu tutup kurung, kemudian di enter. Nah, ini kan, ini kita ulangi ya, yang ini coba ini, jadi sama dengan average. Ini juga tidak perlu menghitung, masukkan datanya sampai di sini, lalu ditutup, kemudian di enter. Sama, tertingginya juga begitu, harus manual begini karena ada data sebelumnya. Ini kita blok, kemudian kita kurung tutup ya, sama dengan kemudian max kan, terus tanda buka kurung, kemudian ini, maaf, ini, kemudian ditutup ya. Kalau min sama ya, min, kemudian blok sampai datanya ini ditutup, lalu oke, ini juga begitu. Kita copy aja rumusnya karena sudah ya. Oke, ini juga begitu, sama, count, kemudian di blok data yang terseleksi. Nah, ini kalau copy aja. Oke, saya kira itu untuk yang perhitungan cepat tanpa memasukkan rumus, tapi dengan catatan nanti datanya tidak ada yang terloncati.
Oke, silakan, selamat berlatih. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadikan kita lebih pandai tentu saja. Selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.